Wasrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi. Wa an Abdullah bin Zaid, dari seseorang bernama radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, fi sifatil wudu, terkait dengan sifat wudu, gambaran wudu Nabi. Summa adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu, kemudian Rasulullah memasukkan tangannya. Pamad mado, lalu dia berkumur. Wastan syaka min, dan memasukkan air ke hidung. Min kafin wahidah, kaf telapak tangan, wahidah yang satu. Salah terjemahannya kalau begitu. Yang betul dari satu telapak tangan. Ciduk air pakai tangan, itu maksudnya tadi memasukkan tangannya, ya. Udah kumur-kumur separuh dari yang ada di tangan, kemudian separuhnya lagi masukkan ke hidung. Ini memberi informasi tentang berkumur dan memasukkan air ke hidung dari air satu telapak. Yaf'alu dzalika salasan, 3 kali dilakukan. Selesai, ambil satu lagi, terus separuh kumur-kumur, separuh lagi ke hidung, masukkan. Muttafaqun alaih, disepakati. Jadi kalau kita ada melihat orang kayak begitu, nggak apa-apa. Yang ke-52, atau sebelum ke-52, tidak terlalu salah kita menyimpulkan bahwa saat itu memang ada keterbatasan air. Maka kemudian tak menutup kemungkinan kalau keterbatasan air itu kita jumpai sementara kita mau berkumur dan memasukkan air ke hidung. Bapak Ibu pernah nggak berwudu cuma dengan air segelas aqua? Tuh, gitu. Andai kata kita tak punya air kecuali segelas aqua, lalu mau sholat dan harus berwudu, itu harus cukup. Jadi masukkan sedikit ke telapak tangan, kita basuh muka. Terus satu tapak tangan lagi untuk tangan kiri. Satu tapak tangan yang kiri untuk tangan kanan. Terus sedikit kepala, sedikit telinga, sedikit kaki, satu tapak tangan juga. Apa maknanya? Tak menutup kemungkinan kita menghadapi keterbatasan air seperti itu. Akan halnya dengan kondisi air sekarang yang kita hadapi cukup banyak wudu. Nah, kalau saja tadi cerita panas, banyak kekeringan, tidak ada air, tuh. Tapi ada sedikit, udah kita wudhu pakai air yang sedikit. Air sumur tak ada, keran tak ada, pam tak ada, aqua ada. Pakai tuh. Berarti jangan katakan kemudian tayamum karena tak ada air. Kalau hanya sekedar wudhu, di rumah ada satu dus aqua gelas, ambil satu gelas. Hadis ke-52.
Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi melihat seseorang. Wa fi qadamihi, di telapak kakinya, misluz zafri lam yusibhul ma. Di telapak kakinya. Telapak kaki bukan bagian bawah ya. Itu kaki bagian bawah. Ya, kodam. Udah kebayang. Dari mata kaki sampai ujung jari, baik bagian punggung atas maupun bagian bawah, itu namanya kodam. Nabi melihat seseorang, mungkin berwudu. Kemudian Nabi melihat kukunya nggak kena air. Faqala irja wa ahsin wudu'ak. Tuh, nggak kena air. Nah, kemarin lagi viral diiringi dengan azan, terus ada gambar si Anu lagi berwudu. Rame, ada komentar. Apa maksudnya itu? Ya, dikonfirmasi oleh KPI, nggak tahu jawabannya kayak bagaimana. Pak Edi nyambung apa enggak ya? Azan di RCTI biasa kan ada ilustrasi gambar. Gambar orang wudu. Orang wudu ya yang rambutnya putih. Akhirnya kan jadi timbul masalah. Apalagi saat berwudu, dia yang disorot berwudu itu baju kokonya masih tetap tak digulung. Sehingga orang melihatnya jangan-jangan ketika basuh tangan cuma ininya saja. Jangan-jangan. Sebab ada yang mengomentari tentang itunya, tentang tangan. Ini hadis berkaitan langsung dengan hal itu. Jangankan baju tangan panjang saat berwudu tak digulung. Ada bagian tangan, bagian kaki, bagian muka saat berwudu umpamanya tidak terkena air, tak tersentuh, tidak sah. Maka Nabi bilang irji' fa ahsin wudu'ak. Ulangi, perbaiki wudu'mu. Kalau anak-anak nggak apa-apa, namanya dia belajar wudu. Maka seiring dengan itu jangan sampai berulang baru dikasih petunjuk. Alhamdulillah di TK ada bagian pelajaran ibadah berwudu. Iya. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mad. Ini bukan bil mad ini, bil mud. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu pakai air 1 mud. Kemarin ditunjukin tuh sama Ustadz Jamal. Wa yaghtasilu bis-sa'. Mandi besar itu dengan air 1 sa'. Ila khamsati amdad. Pernah juga sampai 5 mud. 5 mud. Jadi ukuran kalau 1 mud ya kurang lebih 1 liter gitu. 1 sa' 3 mud. Substansinya bahwa ketika ada sedikit air untuk berwudu cukup, belum boleh tayamum. Masih ada air.
tapi berwudu. Ketika hadas besar, ada cukup air, melebihi dari kecukupan untuk wudu, tapi cukup untuk mandi, jangan tayamum, tapi tetap mandi. Itu. 45. Wa'an Umar radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin. Tak ada satupun di antara kalian yatawaddau yang berwudu, fayusbighul wudu, lalu berwudu dengan baik, summa yaqul, kemudian berkata, berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah, maka dibukakan pintu surga buatnya. Pintu surga ada berapa? As-samaniyah. Ada 8. Apa maknanya? Besar sekali manfaat doa berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuh segitu. Bacain ini habis wudu. Ada doanya terus barangkali setelah ini. Apa doanya itu? Hah? Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Malaikat senang, Allah senang. Kemudian ganjarannya adalah dibukakan pintu surga. Bukain maksudnya dipersilahkan. Pintu surga ada 8. Silahkan mau masuk dari pintu yang mana. Gitu. Berikutnya Pak Jamal. 54. Tapi itu catatan kaki 51 itu penting. Catatan kaki itu kan ada tuh nomor 51 nih. Qauluhu min kaffin wahidah. Kata-kata dalam hadis min kafin wahidah. Al-kaf yuzakkar wa yu'annas. Kata kaf bisa muzakkar, bisa mu'annas. Apa artinya ghurfah wahidah? Satu cidukan minal ma'. Fa'adkhala juz'an minhu fil fam lil madmadah. Persis kayak tadi. Maka sebagian dari air yang dicidukan itu, waktu itu cidukannya adalah telapak tangan, sebagian untuk berkumur, wa adkhalal baqi fil anfi lil istinsak. Sisanya sebagian lagi untuk istinsak. Bimisli maknal hadis, seperti makna hadis as-sabiq yang sebelumnya. Wahadzal hadis walladzi qablahu yadullani alal jam'i. Hadis sebelum dan hadis ini menunjukkan boleh menggabung tuh antara berkumur dan istinsak, memasukkan air ke hidung, ya boleh satu cidukan. Wa hadis Thalha ibni Musarrif yaktadil fasla. Dalam hadis siapa ini? Thalhah bin Musarrif justru menunjukkan harus dari cidukan telapak tangan yang berbeda, itu al-fasl, berbeda. Wat tafriq, ya berbeda antara keduanya. Keduanya kumur dan istinsak. Lakinnahu dhaif. Namun hadis ini dhaif.
li jahalati musarrif, karena tak diketahuinya si musarrif. Coba berikutnya. Iya. Qala sahibus subul, berkata seseorang sahib yang menulis kitab namanya As-Subul. Wa ma'awuru di riwayatain al jam'i wa adamihi. Meskipun ada dua riwayat, satu mengatakan boleh digabung. Digabung maksudnya satu cidukan, telapak tangan buat mulut, buat hidung, sama. Wa adamihi, dan juga boleh dipisah. Fal akrabu at-takhir, yang lebih dekat kepada yang dimaksud secara praktis adalah takhir, memilih. Wa annal kul sunnah, baik yang digabung satu cidukan maupun yang dipisah, semuanya hukumnya sunnah. Maksudnya takhir, pilih. Saya melihat ini adalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Banyak sedikitnya ketersediaan air. Wa in kana riwayatul jam'i aksar, meskipun riwayat yang memberi informasi bahwa digabung itu lebih banyak, tapi hukumnya sama, sunnah. Yang 53 nih, qauluhu as-sa arba'atu amdad. Satu so itu 4 mud. Wal mud ritlun wasulusurit lin. Satu mud itu 1/4 liter. Fasa yuqaribu kilogramain. Maka satu sok itu mendekati 2 kilogram. Ukurannya. Lalu hubungannya dengan air. Wazahir al-hadis anna hadzal miqdar, yang jelas ukuran ini ghayatu mantaha ilaihi, batas maksimal mandinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngirit air. Sehingga ada di sementara masjid, di tempat wudhu itu ditulis jangan boros air. Dan memang layaknya seperti itu. Boros itu kan buang-buang air. Apalagi sekarang. Ya. Buang-buang air bukan sakit perut. Ini wanisfu kilogram. Sebentar ya. Tadi. Yukaribu kilo. 2,5 kilogram. Jadinya. Itu kan kilogram main 2. Terus ditambah setengah. Ya, nisfu kilogram. Jadi 2,5 kilogram. Wa zahirul hadis anna hadzal miqdar ghayah mantaha ilaihi rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia batas air yang digunakan untuk mandi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 54. Qauluhu illa futihat. Kayak tadi dia berdoa habis wudu. Bukan berdoa, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dibukakan pintu surga. Illa futih, istisna minan nafi fi awalil kalam lil hasr. Hasr itu qasar, ada nafi, ada istisna. Iya. Jadi memberikan kuat taukid. Qasar itu salah satu bentuk taukid. Maka yang berwudu lalu membaca 2 syahadat tadi itu pasti gitu. Wa futihat al majhul ya. Coba di bawahnya. Futihat lagi mau dibahas itu. Terus. Bawah garis. Nah ini dia.
Wa futihat lil maf'ul, artinya majhul. Futihat. Bimakna tuftahu yaumal qiyamah. Artinya nanti pada hari kiamat. Dibukakan. Wa inna ma'ubira bil madhi. Namun diungkap, diredaksikan pakai fi'il madhi isyarah ila tahattumi wuqu'ihi. Memberi isyarat kepastian terjadinya. Wazada ai Turmuzi ba'da qaulihi Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Imam Turmuzi yang menambahkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tambahin nih habis itu. Allahumma ij'alni sampai akhirnya. Minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin la akhiri. Wa tawab bitasydidil wawi, tawab. Yuksiru taubah, banyak taubat. Yaksuru at-taubah. Selesai, ya. Kembali ke matan hadis yang ke-54 kali ya. Iya. Hadis 54 udah dibaca dong. 55 ada Pak. Allahumma ij'alni, ya udah tadi itu. Nah, ini penting selesai ya. Tanya jawab dulu, Ustaz. Oh, boleh. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya dari 4 hadis tadi. Hadis ke-51, 52, 53, 54. Keempat hadis itu cerita tentang wudhu, ya, Ustaz. Iya. Wudhu. Baik, silakan Pak Haji Edi, Ibu Sofia, Ibu Fauzia. Lewat. Baik, kalau lewat kita lanjut lagi. Kita masuk tema hadis berikutnya. Ya. Jadi doa setelah wudhu itu memang dari Rasul, Ustaz. Apa namanya? Dengan redaksi. Jadi ada beberapa tambahan tadi ya. Iya. Iya. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya, Ya. bukan contoh, tapi anjuran. Berarti anjuran siapa kalau bukan anjuran Rasul? Baru Ashadu. menurut Turmuzi ditambahin. Itu riwayatnya Turmuzi. Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang tawabin, banyak taubat. Bukan sekali. Wal mutatohirin, banyak mensucikan, baik lahir maupun batin. Sehingga kalau dihubungkan dengan ibadah dari aspek batin atau esoteris, kita basuh muka, ya Allah bersihkan dosa yang diakibatkan oleh muka. Nanti basuh tangan gitu, basuh kaki gitu, basuh telinga gitu kurang lebih. Maka sinkron dengan doa nalni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Iya. Baik, kalau ashadunya, syahadatnya? Syahadat kan ikrar. Enggak, tambahan aja ya, bukan dari. Bukan, itu Bukan anjuran. anjuran juga. Anjuran. Siapa yang setelah wudhu membaca, akan bentuknya itu anjuran. Walaupun siapa itu adalah isim syarat, kalamnya khobar, tapi kan di situ ada insya. Iya. Ada lagi. Baik, silakan. Baik. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut hadis berikutnya. Iya. Hadis ke-55 dengan tema yang berbeda. Baik. Iya. Ini nih, penting ini. Jamal kan sering bepergian, nggak buka sepatu tuh.
Babul mashi alal khuffain. Bab menyapu dua sepatu. Sepatu nggak sembarangan. Sepatunya istilah fikihnya khuf, yaitu sepatu yang menutup mata kaki. Kita berwudu terus pakai sepatu. Sepatunya menutup mata kaki. Lalu situasi kondisi sulit, menyulitkan maksudnya kalau lagi wudu harus dibuka dulu. Maka ini akan sama kita dengarkan. Yang pernah kita dengar yaitu masul khufain, kayak apa sesungguhnya. Hadis 55. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Seseorang bernama Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Nabi. Fatawaddo'a. Maka satu kesempatan dia berwudu. Nabi berwudu. Fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi. Maka aku merunduk untuk membuka dua sepatunya. Faqala, Nabi bersabda. Rasakan ikramnya seorang murid, sepatu gurunya mau dibukain. Itu yang terjadi pada Mughirah bin Syu'bah kepada Nabi. Pas lagi mau dibuka, karena tahu Nabi mau wudu, Nabi berkata, da'huma, tinggalkan. Jangan dibuka, biarin. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sesungguhnya aku ketika memakai dua sepatu itu tahiratain, dalam keadaan suci. Famasaha alaihima. Maka Rasulullah cukup mengusap. Tangan ada airnya, diusap sepatunya. Yang kanan dulu, terus yang kiri. Saya meyakini bukan cuma permukaan depan saja. Semua permukaan persis seperti saat kita membasuh kaki tanpa sepatu. Oh gitu. Muttafaqun alaih. Jadi catatannya tadi seperti yang digambarkan sebelumnya. Ada satu saat kita pergi pakai sepatu. Sebelum pakai sepatu kita berwudu. Maka kaki yang dilindungi sepatu dalam posisi suci. Karena satu dan lain hal, yaitu ada masyaqqat, batal terus berwudu lagi, maka nggak usah dibuka sepatunya. Ya. Cukup diusap tuh sepatunya. Gitu. Sebegitunya ini ajaran Islam. Bawahnya juga, Ustaz? Ya? Bawahnya kan kotor. Bawahnya enggak. Berarti permukaan atas aja gitu. Atas saja. Iya. Kirain semua kayak wudhu. Nah, baru terkait dengan pertanyaan Ibu atau ungkapan bawahnya. Dulu di zaman itu ada kecenderungan bahwa justru bawahnya suci. Kenapa? Jalannya di pasir. Pasir sebagai alat bersuci. Sehingga ketika saja belum batal, waktu pakai sepatu pertama lalu dipakai berjalan, jalan, ada sedikit dugaan, perasaan mau masuk masjid untuk sholat, kayaknya bawahnya nih ada najis. Injek ontak, tai ontak, umpama. Maka cara membersihkannya cukup dikeset-keset di pasir baru masuk ke masjid. Baru nih ya.
konteks kekinian kita. Lah kalau umpamanya bawahnya najis, ya nggak sah sholatnya. Nggak sahnya bukan karena faktor wudhunya, karena faktor di bawahnya ada najis. Sepatu itu bagian dari pakaian. Ya, tetap jangan dianggap otomatis bersih. Itu mah persoalan memang. Nah ini dia. Nih, hadis 56. Walil arba'ati anhu illa an-nasa'i annan nabi sallallahu alaihi wasallam masaha, tuh ini dia. A'lal khuf, bagian atas sepatu. Wa aspalahu, dan bawahnya. Terus wa fi isnadihi dha'fun, dhaif, maksudnya dhaif, lemah terkait dengan bawah. Memberikan gambaran sosial pada saat lingkungan Nabi yang ada, itu kan pasir, mereka jalan bersih itu. Bersih. Kita teruskan dulu coba. 57. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu, dari Ali radhiyallahu taala anhu qala, "Lau kana ad-din bir-ra'yi", seandainya agama itu dasarnya adalah akal, lakana asfalu. Nah ini dia. Asfalu asfalul khuf aula bil mashi. Seandainya agama itu adalah rasio akal, maka dalam konteks menyapu sepatu justru bagian bawah yang lebih utama harus disapu, diusap ketimbang atasnya min Allah. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengusap sepatunya itu bagian atasnya saja. Akhrajahu Abu Daud. Dikeluarkan hadis ini oleh Abu Daud. Kita pakai sepatu dari garasi, sepatunya baru beli. Karena baru pulang dari Garut. Udah wudhu, pakai sepatu. Sana ke Surabaya kan. Atau kemana lah. Jarak Sapar umpamanya. Dan sepatunya memenuhi syarat. Yaitu menutupi telapak kaki. Karena satu dan lain hal, saat batal mau berwudhu, oh iya, dalam kondisi seperti itu, memang bawahnya nggak usah disapu, sepatu baru, bersih. Itu. Sehingga dugaan keras saat Nabi mengusap atau menyapu sepatunya, kata Ali, bukan bawahnya, justru atasnya, di samping bahwa itu adalah agama, tidak bisa dinalar oleh rasio, tetapi tetap saja rasio harus digunakan. Bagaimana? Tidak diusap pada waktu itu, dia suci. Bawahnya suci. Tidak menutup kemungkinan walaupun saat itu kalau memang ada najis, maka harus disapu, dibersihkan, malah bukan cuma disapu. Apalagi kalau nempel lengket. Ya, cuci. Itu. Nah, saat itu memang ada keterangan hadis cukup digosok-gosok. Cuci kan memang lagi nggak ada air. Gosok-gosok. Gitu. Iya, demikian. Mana lagi ya? 58. Wa an Sofwan ibni Asal radhiyallahu taala anhu qala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safarat, menyuruh kami apabila kami bepergian, alla nanza, untuk tidak mencabut, membuka maksudnya, khufafana, sepatu kami, salah satu ayam walayalihinna,
Itu konteksnya safar. 3 hari 3 malam. Terus berwudu, nggak usah buka sepatu. Illa min janabah. Nah, kecuali ya, kalau ada janabah, junub, hadas besar. Walakin terusnya ke atas, walakin nah itu dia. Man go bukan man, min. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tetapi batal wudu karena ke belakang, BAB, atau pipis, atau tidur. Tidur batal wudu. Akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wal lafzu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahah. Hadisnya sahih. Terutama terkait safar. Kita nih safar nih. Tuh, udah terpenuhi. Ya. Kalau mau. Dan kalau kita menyaksikan ada rombongan satu bis. Udah jarak safar. Batal wudhu. Tadi lagi pakai sepatu mau berangkat. Udah wudhu. Pas wudhu yang lain dibasuh, sepatu nggak dibuka. Ya, diusap aja pakai air atasnya dan sekelilingnya. Dengan asumsi bahwa bawahnya bersih. Ya, nggak ada najis. Itu. Dan sepatu yang dimaksud tadi batasannya. Bukan sepatu sendal. Yaitu sepatu yang menutup kaki sampai ke mata kaki. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya sampai sini? Ustaz, Ya. sepatunya itu dibawa sholat? Enggak kan? Sepatunya itu kenapa? Dipakai sholat, sholat nggak dibuka gitu. Enggak. Wudhu aja nggak dibuka, apalagi sholat. Wudhu aja nggak dibuka. Jadi sholat pakai sepatu. Iya. Saya kira karena wudhu nggak dibuka kan nanti toh apa sholat kan sepatunya dibuka, berarti kan nggak ngaruh walaupun bawahnya kena najis gitu. Jadi sepatu nggak dibuka. Ya makanya saya tanya. Ini situasi di gurun pasir, Bu. Iya. Jadi bukan situasi yang sekarang. Kita harus pahami begitu ya, Pak Ustadz ya? Iya. Jadi di gurun pasir, sholatnya di gurun pasir, seperti tentara yang berperang, sholat nggak usah buka sepatu. Tapi kalau kita sudah di dalam masjid yang bersih, yang apa, terus kemudian ada air, ya tentu harus pada aturan yang sudah ada. Begitu kan? Kan, maksudnya kalau yang sekarang kan misalnya mau pergi sudah dalam keadaan wudhu, terus pakai sepatu. Terus bisa waktu safar wudhu, hanya sepatunya di atasnya aja gitu. Berarti kan sholatnya sepatunya dibuka kan? Berarti sah begitu atau gimana? Enggak, dibuka. Kalau dibuka mau itu sepatu sholat sendiri. Ya enggak, maksudnya kayak Pak Edi tadi kan masuk ke dalam masjid gitu, maksudnya. Dibuka lah. Nih. Iya, berarti kan dibuka. Berarti kan maksudnya walaupun kena najis bawahnya nggak ngaruh gitu loh. Dimarahin temen, dimarahin buka sepatu. Ngaruh. Itu. Bu. Ngaruhnya gimana? Kan dia dibuka. Nih kembali dulu ke babnya. Masul khufain itu bagian dari cara berwudu waktu safar. Iya, kalau diterapkan sekarang maksud saya. Iya. Yang kedua, safar yang berhadapan dengan keterbatasan air. Sehingga agak sulit dibayangkan dengan kondisi kita dan kekinian. Andai kata saja dan tidak menutup kemungkinan kita mengalami situasi seperti yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait
wudhu, mandi besar, wudhu, kayak tadi itu. Nah, kita udah punya syariat. Gitu maksudnya. Gitu. Kalau situasi kondisinya tak menuntut, nggak usah dibayang-bayangkan. Bukan, saya juga pernah lihat orang wudhu pakai sepatu gitu, Sat. Berbeda. Tapi diguyur tetap. Ya itu kan soal teknis. Emang airnya banyak. Ya, sepatunya sepatu apa itu? Ya sepatunya tetap. Jadi maksudnya dia wudhu tuh nggak buka sepatu. Jadi di sepatunya wudhunya biasa, tapi sepatunya nggak dibuka gitu. Ya setelah mau sholat ya dibuka kan masuk ke dalam masjid. Itu namanya yang mashul khufain. Kenapa dalam hadis air? Jangankan guyur, ngusap terbatas. Terus nih kita ngelihat di sekarang dikucurin di keran. Ya dah? Iya. Kasihnya air karena airnya banyak. Ya. Enggak, maksudnya begitu boleh. Nggak boleh. 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 Jadi begitu boleh, begitu dalam konteks mengusapnya. Ya. Belum lagi boleh dalam konteks kondisi, situasi. Kalau kondisinya nggak membolehkan, ya nggak boleh. Nggak membolehkan kondisinya. Fikih itu kan kondisi, situasi, kondisi. Itu udah diantisipasi oleh syariat, bisa jadi kita menjumpai. Dan kalau kita teruskan, umpamanya panas panjang, nggak hujan-hujan, nggak ada air, bepergian pakai sepatu, terus harus berwudu, diusap saja sepatunya atasnya. Dengan catatan bahwa bawahnya bersih. Saat sholat ya, ketika mau dipakai. Jadi dalam konteks itu, keringanan yang diberikan oleh syariat dalam konteks wudhu tadi, itu diusap sepatunya, catatan bawahnya bersih, maka sholatnya pakai sepatu, jangan dicopot. Kalau sepatunya dicopot, itu kan kaki yang sebenarnya nggak diwudhu. Oh, jadi nggak kena wudhu gitu? Nggak kena wudhu kakinya. Jadi ntar sepatunya dicopot, dia protes. Loh kok saya nggak diajak sholat? Kan saya udah diwuduin. Ya kan bawahnya nggak bersih. Lah balik lagi ke situ. Ini iya, makanya diamati. Tadi dengan catatan bawahnya bersih. Itu gitu. Kalau bawahnya kotor mah ya disikat. Apalagi pada nempel. Ya. Iya. Nah, Sat, Ya. saya mau nanya, kalau yang pakai baju gamis itu kan suka panjang, ada yang panjang tuh kena lantai. Nah, terus wudhu, sholat begitu aja, terus kita kan kayaknya, kalau saya pribadi ngelihatnya ragu gitu, tuh. Dia masuk ke dalam ruangan sholat, gitu, sementara bajunya tuh dia dari luar menyapu lantai, itu apa enggak tercampur dengan najis? Nah, itu kan tinggal tanya orangnya. Pak, itu Bapak ngeliatnya. Pak, itu tadi ngengser bajunya, ada najis apa enggak? Terus dia jawab, enggak, beres. Ngapain kita repot-repot? Nah, emang yakin di jalanan bersih? Apalagi tanyanya sama saya. Si ibu suruh tanya dia, ributnya sama saya lagi. Makanya kalau saya tanya orangnya, dia bilang kan tanah suci, katanya gitu. Jadi kalau ribut sama dia nanya-nanya sama saya, kan itu namanya koslet. Enggak dong, Ustaz kan ahlinya. Kalau saya tanya dia, kalau saya sih merasa ragu gitu, orang tahun jalanan kotor. Ya ini karena saya
Karena saya ahli, maka saya bilang salah alamat. Ya enggak dong, mesti bertanya pada ahlinya kan. Nah, jadi bisa saya sampaikan ke orang itu gitu loh. Udah, kalau memang begitu saya tanya sama ibu. Ketika ngelihat itu udah ditanya apa belum? Udah Orang. pernah, Udah, apa pernah. jawabannya? Saya bilang tanah kan suci katanya gitu. Iya, ya udah selesai. Terus Iya. padahal kan nggak suci tanah. Nah, itu jangan ke sini, ke sono. Ya, mantap ini. Jadi Ibu Fauzia itu kalau di Tanah Abang suci Ibu. Apanya yang suci? Apalagi Itu tanah. LBG kan banyak tuh yang bajunya nyengser ke tanah gitu loh. Atau sholat Iya. nggak Ya, masuknya ke ya, musola kalau itu. persoalan baju ngengser bukan bapak aja, ibu-ibu banyak. Nah, makanya ibu-ibunya tuh yang banyak gitu loh. Nah, terus saya lihat ya ustazahnya juga gitu. Iya, karena tanah tanah LBQ tanah suci. Iya, apalagi kalau zaitun tuh tanah suci, Bu. Suci gitu. Kenyataannya kan tidak. Baik, Iya. saya tengahin boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, silakan Pak. Sebetulnya pertanyaan ini juga mirip dan sama jatuhnya pertanyaan itu kepada saya Pak Ustadz. Itu dari anak saya. Anak saya itu pakai gamisnya itu memang senang sekali nyengser ke lantai. Iya. Dan dia kalau jalan kemana-mana memang kelihatan menyapu lantai, Bos. Dan tidak cuma pada anak saya, ternyata saya karena ada pertanyaan dari anak saya, sehingga saya menjadi fokus memperhatikan ibu-ibu atau siapa saja yang pakai baju. Banyak sekali yang seperti gitu, Pak Ustadz. Iya. Di jalanan umum dia pakai begitu dan dia pakai juga itu sholat. Makanya. Nah, itu memang jadi pertanyaan buat diri saya pertanyaan. Tapi sekali lagi, kembalinya itu kepada hati masing-masing saya kira. Kalau dia enggak lah, udah ketahuan jalanan kotor. Oh, belum tentu juga, Bu. Belum tentu Ya juga. jalanan udah parkir ya, memang kita tahu jalanan suci kan macam-macam di jalanan. Nah, terus apalagi pas kena hujan gitu. Nah, itu bajunya mereka tuh di bawah tuh basah, tapi sholat udah ikut aja nih belum sholat gitu. Nah, kita yang kayaknya kok gini ya sholatnya, jadi sanksi gitu. Ya itu, betul Pak Ustadz. Itu pertanyaannya seperti itu. Jadi Ibu harus bawa gunting jawabannya. Bukan jawaban itu namanya. Bawa gunting Bu Fauzia. Nanti kalau ada orang sholat begini, sini Bu, gamisnya saya gunting dulu. Memang jadi problema buat kita yang sering kali dihadapkan pada keadaan yang memang jadi sulit gitu menjawabnya. Dan kenyataannya begitu di jalan. Tapi kalau orang tersebut merasa bahwa kain yang dia pakai itu suci bersih, menurut hemat saya, ya sudah bersih. Betul nggak? Nah, itu kan menurut dia, bajunya memang awal dipakai mungkin bersih, tapi seiring jalannya dia itu, nah kan ngengser gitulah istilahnya. Nah, pasti ada najisnya. Nah, terus kita yang lihat mungkin menurut dia bersih. Oh, gue pakai asal kan bersih kan gitu. Bilangnya tanahnya suci. Tapi kita yang lihat kan, lah masa ya suci kan gitu. Jadi kita mau sholat bareng juga kayaknya ragu jadinya. Jadi maksudnya wilayah tempat sholat itu kan suci. Maksudnya oke lah bagi dia nggak apa-apa gitu. Tapi bagi kita kan kayaknya dengan masuknya dia ke wilayah tempat sholat kan jadi meragukan gitu loh. Betul. Itu gimana ya, Kak? Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Iya. Jadi persoalannya mah sederhana, tapi yang ruwet pikiran. Yang ruwet pikiran, cara memandang. Ya, pertama sholat harus bersih dari najis bagi pakaian atau tidak. Terus kasus
Ada orang panjang bajunya, ngengser-ngengser. Nggak lepas dari standar prinsip. Kalau umpamanya ternyata di baju yang panjang dipakainya itu ada najis, lalu dia sholat, jelas dong tidak sah. Selesai. Kalau umpamanya tidak ada najis, dia sholat, jelas dong sah sholatnya. Sah tidak sah itu berlaku hukum bagi yang bersangkutan. Terus salahnya kita yang heboh. Itu salahnya. Paham itu? Jadi itu yang tidak proporsional. Akhirnya nggak selesai-selesai itu kalau dibicarakan sampai kiamat juga mundar-mandir gitu. Iya. Nabi Muhammad dalam konteks berdakwah, dia juga punya perasaan jauh lebih tinggi. Bagaimana aku di hadapan Allah kalau dia tidak iman? Dia merasa bagaimana? Aku berdosa. Terus turun ayat. Ya, tidak, kamu tidak berdosa ya Muhammad. Yang berdosa mereka. Kamu tetap dapat pahala karena mengajak mereka. Itu konteksnya iman, bukan cuma soal baju panjang. Ya tidak. Maka Nabi Allah kemudian lakum a'malukum. Tuh, walahum a'maluhum. Begitu kurang lebih. Iya. Bahkan ditambahin lagi, kamu tak ditanya atas apa yang mereka lakukan. Tapi mereka yang melakukan nanti tanya. Gitu. Nah, kalau kemudian situ yang kita labrak, maka jadi tadi kusut. Ya, kusut ibarat rambut, Bu, nggak disisir itu. Ustaz, anunya putus tadi tuh, sinyalnya ini pindah ke HP. Ya, Jadi alhamdulillah. jawaban. Pak Dokter jawabannya. Ini baru pindah ke HP. Ya, jadi hubungannya dengan yang tadi adalah harus berkaitan dengan tanggung jawab. Ketika ada najis menurut dugaan, lalu dia lakukan, dia yang tanggung jawab, bukan kita. Terus kalau kita yang merasa ragu, kenyataan pakaiannya begitu, terus gimana? Salah meletakkan rasa ragu pada orang lain. Ya, kenyataannya begitu. Ya, itu Iya, Ibu. Jadi terima aja. Kalau itu terjadi pada diri kita, kita ragu. Nah, itu tepat. Lah, terjadi pada orang lain, kok kita yang ragu? Sementara dia umpamanya dia nggak ragu. Ya ragu sendiri. Iya, kita kan ragunya karena najis, terus ini tempat suci gitu, sementara dia merasa suci. Ragu terhadap perbuatan orang. Berarti kita nggak pengaruh. Lah sekarang ada. ibu ragu nggak sama imannya Pak Edi? Ragu. Nggak tepat. Meragukan iman seorang justru luar biasa keliru besar. Apalagi ragu tidak sahnya sholat seseorang. Karena tadi kasus Bukan najis. sholatnya dia, oke lah itu urusan dia sama Tuhannya gitu loh ya. Jadi maksudnya yang kita gitu loh. Kita dengan keadaannya dia gitu. Ya, Bu. Jadi begini, Bu. Ibu mikirin orang. Kita kan ibu mikirin orang. Kemudian ibu kepikiran sendiri kan. Gitu kalau bahasa sederhananya. Udah ngapain mikirin orang sih? Gitu kalau bahasa sederhana. Enggak, maksud saya gini loh, najisnya dia gitu loh, kan itu pasti nggak suci karena dibawa jalan gitu. Nah, terus sementara dia jalan di tempat sholat gitu loh. Iya. Kalau bagi dia mungkin nganggapnya bersih gitu. Iya, itulah makanya ibu ragu sama dia, ragu sama sikapnya dia, kemudian dibawa-bawa ke pikiran ibu, jadi rumit masalahnya. Paham? Kan dia aja dia Tadi jawaban pertama saya itu udah final. Ya.
ketika kasusnya pada orang, terus saya tanya, pada saat itu ditanya apa enggak? Dia jangan tanya ke saya. Gitu. Jadi Baru Bu Fauzia saya. ini saat ahli suci. Ya Bu ya. Jadi sangat hati-hati sekali. Saking khawatirnya kan gitu. Ya. Ya, salah meletakkan Mm-mm. kekhawatiran, akhirnya Mm-mm. membentuk sikap. Nah, kalau sudah sampai titik sikap, seperti yang saya jawab tadi, ngelihat orang kayak begitu, kita sangat meragukan, sejatinya dia yang ditanya. Mm-mm. Iya enggak? Selesai udah. Ya betul. Iya. Atau bawa gunting aja. Gunting rambut. Gunting Bu rambut. Fauzia, bawa gunting Bu. Sini Bu. Kenapa? Saya potong dulu. Gitu. Tapi Bu Fauzia putus lagi kali ya? Ada suaranya. Enggak, Ada. Ada. Iya, bagus Oh lah. iya. Baik. Ada Iya. lagi mau ditanyakan? Jadi sudah jelas ya ya, itu Bu? keraguannya. Ya udah itu jawabannya tadi, Bu. Baik. Silakan dari Ibu yang lain, dari Bu Rina, dari Bu Sofia dan yang lain. Silakan. Tidak ada. Pak Edi ya tidak ada. Udah mendekat Saya uji, Bu. Iya, boleh. Boleh, Pak. Terakhir. Ada? Oh, tidak ada. cukup lah. Saya pasien terakhir. Ada yang mau disuntik. Baik, cukup ya rasanya. Cukup. Karena sudah Mungkin ya. sampai Cukup, berapa? Pak. Sampai nomor berapa tadi, Pak Haji? Hadisnya sampai 50. 57. 58, 8 ya. 58. 58 sudah dibaca ya, Bu ya? Iya, Udah. Baik. 59 nanti. berarti 59. 58 sudah dibaca. Baik. Terima kasih Ustaz atas kajiannya pada siang kali ini. Semoga ilmu terus bertambah dan amal juga terus bertambah. Kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz.Ufan.